Kisah misteri Telaga Ngebel. Di kaki Gunung Wilis yang megah, terdapat Telaga Ngebel, sebuah danau yang dikenal akan keindahannya sekaligus cerita-cerita mistis yang menyelimutinya. Telaga ini dikelilingi oleh hutan lebat yang menambah kesan magis dan angker bagi siapapun yang mendekatinya. Masyarakat setempat mempercayai bahwa telaga ini bukan sekadar tempat wisata alam, melainkan juga rumah bagi makhluk gaib yang menjaga keseimbangannya. Dari generasi ke generasi, legenda tentang telaga ini diwariskan secara lisan, menciptakan perpaduan antara rasa kagum dan takut. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang seorang pemuda bernama Wira, yang kehidupannya berubah drastis setelah bertemu dengan makhluk mistis penjaga telaga. Dahulu, Wira adalah seorang pemuda desa yang sederhana, tinggal di sebuah dusun kecil tak jauh dari Telaga Ngebel. Sehari-hari, ia membantu keluarganya bertani dan menggembalakan ternak di lereng gunung. Meski hidupnya bersahaja, Wira dikenal sebagai pemuda yang baik hati dan penuh belas kasih, sifat yang membuatnya disukai oleh para tetangganya. Namun, di balik kehidupannya yang tenang, ia menyimpan rasa penasaran yang mendalam terhadap Telaga Ngebel. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita dari orang-orang tua di desa tentang telaga itu, tentang suara-suara aneh di malam hari, dan kisah makhluk-makhluk gaib yang mendiami perairannya. Suatu hari, saat menggembalakan kambingnya di dekat telaga, Wira menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya. Di tepi air yang jernih, ia melihat seekor ular raksasa tergeletak tak berdaya. Ular itu memiliki sisik berwarna keemasan yang memantulkan cahaya matahari, namun tubuhnya terlihat lemah dan penuh luka. Rasa takut sempat menyelimuti Wira, namun belas kasihannya mengalahkan rasa takut itu. Ia mendekati ular tersebut dengan hati-hati, membawa air dan daun-daunan untuk merawat luka-lukanya. Selama beberapa hari, Wira merawat ular itu tanpa meminta apapun sebagai balasan. Ular raksasa itu perlahan mulai pulih, dan Wira merasa semakin dekat dengannya. Meski tidak pernah berbicara, Wira merasa seolah-olah ular itu memahami setiap gerak-geriknya. Hingga suatu malam saat bulan purnama bersinar terang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ular itu tiba-tiba berubah menjadi seorang pria tua, berjubah putih dengan aura yang menenangkan. Wira, engkau telah menunjukkan kebaikan hati yang tulus, kata pria tua itu. Wira terkejut, namun ia tetap mendengarkan. Pria tua tersebut mengaku sebagai roh penjaga Telaga Ngebel, yang sedang melemah karena kutukan dari dunia gaib. Sebagai balas budi atas kebaikan Wira, ia menawarkan kekuatan mistis kepada pemuda itu. Namun, kekuatan ini datang dengan syarat, lanjut pria tua itu. Engkau harus berjanji untuk tidak pernah meninggalkan Telaga Ngebel. Selama engkau di sini, telaga ini akan makmur dan terlindungi dari bencana. Wira, yang tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari janji tersebut, mengangguk tanpa ragu. Dalam sekejap, tubuhnya dipenuhi energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa mampu mendengar suara-suara alam dan memahami bahasa hewan. Dengan kekuatan barunya, Wira mulai membantu penduduk desa dari menghentikan badai yang mengancam panen hingga menyelamatkan ternak yang hilang. Ia menjadi sosok yang dihormati dan dipandang sebagai pelindung desa. Namun, di balik semua itu, sebuah keputusan yang ia ambil dengan tergesa-gesa akan menjadi awal dari sebuah tragedi besar. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di desa semakin membaik berkat kehadiran Wira. Keajaiban yang ia tunjukkan membuat masyarakat bersyukur dan merasa aman. Namun, di tengah kehidupannya yang sibuk sebagai pelindung desa, Wira mulai merasa kesepian. Hatinya merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar pujian dan penghormatan. Dalam diam, ia sering merenung di tepi telaga, memandangi pantulan wajahnya di air yang tenang. Suatu hari, ketika berjalan-jalan di pasar desa, Wira bertemu dengan seorang gadis bernama Laras. Laras adalah anak seorang pedagang kain yang sering datang ke desa mereka. Kecantikan dan kelembutan Laras membuat hati Wira berdebar, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam waktu singkat, mereka menjadi dekat, dan Wira mulai merasakan bahwa hidupnya kini lebih berwarna. Namun, hubungan itu tidak berjalan semulus yang Wira harapkan. Sebagai pelindung desa, Wira sering terikat oleh tugas-tugas yang tidak memungkinkannya untuk sering bertemu Laras.
Selain itu, Wira sadar bahwa ada janji yang ia buat dengan roh penjaga telaga. Janji itu seolah menjadi beban yang terus menghantui pikirannya. Meski begitu, rasa cintanya pada Laras semakin dalam, dan ia mulai memikirkan cara untuk melangkah lebih jauh dengan gadis itu. Dalam hati kecilnya, Wira bertanya-tanya, apakah janji yang ia buat benar-benar tidak bisa dilanggar? Apakah cinta yang ia rasakan layak untuk mengorbankan sumpahnya kepada penjaga telaga? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui Wira, hingga ia merasa terjebak di antara dua pilihan yang sulit. Rasa bimbang Wira akhirnya memuncak ketika Laras mengungkapkan keinginannya untuk membawa hubungan mereka ke tahap yang lebih serius. Laras mengajak Wira untuk ikut bersamanya ke kota, tempat ia dan keluarganya tinggal. Di sana, kita bisa memulai hidup baru, kata Laras dengan penuh harapan. Wira merasa tergoda dengan ide itu. Hidup bersama Laras di tempat yang jauh dari desanya terdengar seperti mimpi yang indah. Namun, di sisi lain, ia sadar bahwa meninggalkan telaga berarti mengingkari janji yang ia buat dengan penjaga roh. Dalam pergulatan batinnya, Wira akhirnya memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Ia memberanikan diri meninggalkan desa dan telaga demi cinta yang ia rasakan untuk Laras. Keputusan Wira untuk pergi membawa konsekuensi yang tidak ia duga sebelumnya. Saat ia melangkah meninggalkan desa, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah telaga. Langit yang cerah berubah menjadi gelap gulita, dan gemuruh petir mengguncang daerah itu. Penduduk desa panik melihat air telaga mulai meluap dengan cepat. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, kecuali Wira. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah amarah dari roh penjaga telaga, karena ia telah melanggar janji. Namun, Wira terus berjalan tanpa menoleh, berharap ia bisa memulai hidup baru dan melupakan semuanya. Ia tidak menyadari bahwa keputusannya telah memicu bencana yang tidak dapat dihentikan. Sementara Wira melangkah semakin jauh, desa yang ia tinggalkan berada di ambang kehancuran. Air telaga terus meluap, menenggelamkan ladang, rumah, dan ternak dalam sekejap. Penduduk yang panik mencoba menyelamatkan diri, namun arus yang kuat membuat banyak dari mereka terjebak dan hilang. Di tengah kekacauan itu, suara misterius terdengar dari arah telaga, seperti bisikan penuh dendam yang mengiringi bencana. Sebagian penduduk percaya bahwa itu adalah suara roh penjaga yang marah, sementara yang lain merasa itu adalah panggilan bagi Wira untuk kembali. Namun, Wira tidak pernah kembali. Ia terus melangkah menuju Laras dan kehidupannya yang baru, tanpa menyadari bahwa rasa bersalah dan kutukan akan terus menghantuinya di masa depan. Beberapa minggu setelah meninggalkan desa, Wira mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Meski ia sudah berada di kota bersama Laras, pikirannya terus dihantui bayangan telaga yang meluap dan suara bisikan aneh yang muncul setiap malam. Dalam tidurnya, Wira sering bermimpi buruk tentang desa yang tenggelam, orang-orang yang ia kenal meminta tolong, dan sosok pria berjubah putih yang menatapnya dengan penuh kekecewaan. Wira mencoba mengabaikan mimpi-mimpi itu dan fokus pada kehidupannya dengan Laras. Namun, rasa gelisah itu semakin hari semakin sulit ia tahan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang terus mengawasinya, mengikuti setiap langkahnya, bahkan di tempat yang ramai sekalipun. Di sisi lain, hubungan Wira dengan Laras mulai terasa renggang. Laras yang awalnya penuh cinta, kini sering merasa bingung dengan perilaku Wira yang berubah menjadi pendiam dan murung. Setiap kali Laras bertanya, Wira hanya menjawab singkat atau mengalihkan pembicaraan. Suatu malam, Laras mendapati Wira berbicara sendiri di dalam kamar, seolah-olah sedang berdebat dengan seseorang. Namun, ketika Laras bertanya, Wira hanya mengatakan bahwa ia sedang lelah dan tidak ingin membahasnya. Laras mencoba mengerti, tetapi ia merasa ada sesuatu yang besar sedang Wira sembunyikan darinya. Sementara itu, Wira merasa bahwa kutukan dari telaga mulai mengejarnya, dan hidupnya tidak akan pernah benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalunya. Kutukan itu semakin jelas ketika kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar Wira. Pekerjaan yang ia coba bangun di kota selalu berakhir gagal. Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba menjauh tanpa alasan yang jelas, dan bahkan Laras mulai menunjukkan keraguan terhadap hubungan mereka. Tidak hanya itu,
Setiap kali Wira berada di dekat air, seperti sungai atau kolam, ia merasa ada suara-suara yang memanggil namanya. Suara itu terdengar seperti campuran bisikan lembut dan teriakan marah, membuat Wira ketakutan hingga menghindari air sebisa mungkin. Laras yang tidak memahami apa yang terjadi merasa bahwa Wira semakin tidak bisa diajak bicara, dan hubungan mereka perlahan-lahan berada di ambang kehancuran. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Wira bermimpi buruk yang terasa sangat nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah desa yang sudah tenggelam, dikelilingi oleh mayat-mayat penduduk yang ia kenal. Dari dalam air, sosok pria berjubah putih muncul, menatap Wira dengan penuh amarah. "Engkau telah melanggar sumpahmu, Wira. Harga yang harus kau bayar adalah kehilangan segalanya," kata sosok itu dengan suara menggema. Wira terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, dan ia menemukan bahwa air di gelas di samping tempat tidurnya telah meluap tanpa sebab. Laras yang mendengar teriakan Wira mencoba menenangkannya, tetapi Wira justru meminta Laras untuk pergi meninggalkannya. "Aku adalah orang terkutuk," kata Wira, membuat Laras semakin bingung dan ketakutan. Setelah malam itu, Wira merasa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk melarikan diri dari kutukan. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan kembali ke Telaga Ngebel. Meski ia tahu risikonya, ia merasa bahwa dirinya harus menghadapi roh penjaga telaga dan bertanggung jawab atas pelanggaran sumpahnya. Tanpa memberitahu Laras, Wira memutuskan untuk meninggalkan kota dan melakukan perjalanan kembali ke desanya. Namun, ketika ia tiba di tempat yang seharusnya menjadi desanya, ia hanya menemukan genangan air luas yang tampak seperti lautan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya keheningan yang mencekam, dan suasana yang penuh dengan aura kesedihan. Wira berdiri di tepi telaga yang sekarang telah berubah menjadi kuburan massal, memanggil roh penjaga untuk menemuinya dan menyelesaikan semua ini. Saat Wira memanggil roh penjaga telaga, suasana menjadi semakin mencekam. Angin dingin berembus kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitar telaga yang sudah menjadi sunyi. Air telaga yang tenang mulai bergelombang, dan dari kedalamannya muncul sosok pria berjubah putih yang pernah Wira temui sebelumnya. Wajahnya tidak lagi menenangkan, melainkan dipenuhi amarah yang membara. "Engkau telah menghancurkan keseimbangan telaga ini, Wira," katanya dengan suara yang menggema di seluruh area. "Janji yang kau langgar bukan hanya melukai aku, tetapi juga seluruh kehidupan di desa ini." Wira gemetar mendengar ucapan itu, tetapi ia memberanikan diri untuk memohon ampun. "Aku menyesal. Beri aku kesempatan untuk menebus semuanya," katanya dengan suara bergetar. Roh penjaga telaga menatap Wira dalam diam, seolah-olah sedang menimbang permohonan tersebut. Akhirnya, ia berkata, "Penebusan hanya bisa dilakukan dengan pengorbanan. Kau telah mengambil nyawa dan rumah dari banyak orang. Kini, kau harus memberikan nyawamu untuk mengembalikan keseimbangan." Wira terdiam mendengar keputusan itu. Ia tahu bahwa ini adalah hukuman yang setimpal, tetapi hatinya merasa takut menghadapi kematian. Namun di saat yang sama, ia merasa bahwa inilah jalan satu-satunya untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia perbuat. Dengan keberanian yang tersisa, Wira mengangguk dan bersiap untuk menerima takdirnya. "Jika ini cara untuk menebus semuanya, aku rela," katanya dengan penuh keteguhan. Roh penjaga mengangkat tangannya, dan air telaga mulai bergerak mengelilingi Wira. Arus air yang kuat menarik tubuh Wira ke tengah telaga, sementara Wira tidak melawan dan membiarkan dirinya tenggelam. Dalam proses itu, ia merasakan energi hidupnya perlahan-lahan mengalir keluar, menyatu dengan air telaga. Seiring dengan itu, bayangan para penduduk desa yang tenggelam mulai muncul di sekelilingnya. Mereka terlihat tersenyum, seolah-olah mengucapkan terima kasih atas pengorbanannya. Di saat terakhir sebelum semuanya gelap, Wira merasa hatinya menjadi ringan. Ia sadar bahwa ia telah melakukan hal yang benar, meski harus membayar harga yang sangat mahal. Ketika tubuh Wira sepenuhnya menghilang di dalam telaga, suasana di sekitar berubah drastis. Air telaga yang sebelumnya bergelombang mulai tenang kembali, dan langit yang mendung perlahan menjadi cerah. Dari kejauhan, pohon-pohon yang sebelumnya layu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan burung-burung kembali berkicau. Desa yang tenggelam memang tidak pernah kembali,
Tetapi aura kesedihan yang menyelimuti tempat itu mulai menghilang. Masyarakat di desa-desa sekitar percaya bahwa Wira telah menebus kesalahannya dan telaga itu kini kembali dalam keadaan damai. Namun, mereka juga tahu bahwa telaga itu tetap menjadi tempat sakral yang harus dihormati. Legenda tentang Wira dan Telaga Ngebel terus hidup hingga sekarang, menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu menghormati alam dan janji yang telah diucapkan. Orang-orang yang mengunjungi Telaga Ngebel sering mengaku merasakan kedamaian, seolah-olah jiwa Wira masih menjaga tempat itu. Beberapa bahkan mengklaim pernah melihat bayangan seorang pemuda berdiri di tepi telaga, memandangi air dengan senyum kecil di wajahnya. Kisah ini menjadi pelajaran tentang tanggung jawab, cinta, dan pengorbanan, meninggalkan pesan bahwa segala tindakan kita memiliki konsekuensi yang harus dihadapi, tidak peduli seberapa beratnya. Telaga Ngebel kini tidak hanya menjadi tempat wisata,